Shalom, selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Sabtu pagi hari ini. Bersyukur atas kemurahan Tuhan, kita diperjumpakan kembali dan diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan juga berkat-berkat Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mengawali renungan ini, kita mari bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Bapa Surgawi Allah yang Maha Baik. Pagi hari ini kami boleh kembali diberikan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, di mana saat ini sebelum kami juga mengawali hari ini, kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, biarlah kiranya Roh Kudus memberi hikmat, agar kami dapat memahami firman-Mu dan juga kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan kita pada saat ini yaitu dari Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mau Pak, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali ada banyak orang yang merasa bahwa keberhasilan yang diraih, kesuksesan yang didapat, itu semata-mata karena kekuatan, karena kemampuan, atau juga karena kerja keras kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di balik kesemuanya itu, atas setiap keberhasilan, kesuksesan yang kita raih itu, sesungguhnya ada tangan Tuhan yang bekerja. Ada kasih karunia yang Tuhan berikan, yang memberkati segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita upayakan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, melalui pembacaan firman Tuhan kita saat ini diingatkan supaya kita jangan bermegah, jangan sombong atas segala sesuatu yang dapat kita raih dalam kehidupan kita saat ini. Kasih karunia Bapak Ibu dan saudara-saudara, Om Opa, anak-anakku sekalian, adalah merupakan anugerah, pemberian dari Allah yang diberikan kepada kita. Bukan karena jasa kita, bukan karena kelayakan kita, bukan semata-mata juga karena kemampuan kita. Kasih karunia adalah murni pemberian Allah, pemberian Tuhan yang diberikan kepada kita. Keselamatan, pengampunan, penyertaan, bahkan nafas kehidupan setiap hari itu adalah merupakan bukti yang sangat nyata atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu firman Tuhan mengajak kepada kita supaya tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan dirinya di hadapan Allah. Kenapa? Karena semuanya yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari bahwa semua adalah karena anugerah Tuhan, maka hati kita itu akan selalu terus diliputi oleh rasa syukur. Bukan kesombongan, bukan keangkuhan. Kita belajar bahwa untuk menghadapi kehidupan dan menjalani kehidupan ini, agar kita selalu rendah hati di saat keberhasilan, kesuksesan, atas apa yang sudah kita kerjakan, atas apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Sambil terus kita juga tetap bersandar, berdoa, dan juga berharap kepada Tuhan saat kita menghadapi tantangan, kesulitan, hambatan
dalam berbagai upaya-upaya yang kita lakukan itu. Kenapa kita bersandar dan terus berharap kepada Tuhan? Karena anugerah Tuhan sesungguhnya sangat-sangat cukup, bahkan lebih daripada cukup untuk menopang kita dalam setiap musim kehidupan yang kita jalani dalam kehidupan kita. Hari ini marilah kita bersama-sama mengingat bahwa apapun yang kita capai, apapun yang sudah kita raih, semua itu adalah karena kebaikan Tuhan. Termasuk juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Oma-opa, anak-anakku sekalian, kegiatan-kegiatan dalam rangkaian Jubileum ulang tahun gereja kita yang ke-75 tahun sudah kita lakukan dengan baik. Ada kegiatan bakti sosial, pemberian sembako, pengobatan gratis. Demikian juga untuk kegiatan yang kita lakukan aksi donor darah. Demikian juga ada kegiatan pembinaan-pembinaan, seminar untuk pasangan suami istri, kaum pria, kaum perempuan, untuk para orang tua kita yang sudah lanjut usia, bahkan juga untuk anak-anak pemuda. Demikian juga kita bersyukur bahwa dalam rangkaian Jubileum ini juga ada kegiatan-kegiatan kebersamaan kita yang melibatkan seluruh wilayah. Ada lomba-lomba yang sudah kita lakukan, baik olahraga maupun juga seni yang sudah kita lakukan. Demikian juga khususnya untuk dukungan yang kita berikan, tanda kasih yang kita berikan juga, baik untuk pendeta emeritus maupun juga untuk para hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani di gereja kita di GKP Immanuel Karawang ini. Bahkan juga kita bersyukur dalam kesempatan saat ini kita juga boleh menunjukkan bagaimana GKP Immanuel Karawang ini juga bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita juga ingin menjadi gereja yang berdampak, gereja bagi sesama. Siapa sesama itu? Sesama bukanlah anggota jemaat semata. Sesama itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa siapapun, masyarakat di sekitar kita, bahkan juga orang yang tidak kita kenal. Dan apa yang kita lakukan ini juga mendukung apa yang menjadi visi misi Gereja Kristen Pasundan menuju ke 100 tahun, yaitu menjadi gereja bagi sesama. Dan kita sudah menyatakan dan mewujudkan itu melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, bukan hanya dalam rangkaian Jubileum, tetapi juga kegiatan-kegiatan program-program di gereja kita pada saat ini. Dan bersyukur, itu bukan karena hebat dan kuat gagah kita bisa melaksanakan semua itu. Sebagaimana firman Tuhan, kita bisa melaksanakan semua itu semata-mata adalah karena anugerah dari Tuhan. Tuhan yang sudah mencukupkan dengan berkat-berkat-Nya. Tuhan menghadirkan orang-orang baik, orang-orang yang Tuhan panggil, orang-orang yang telah Tuhan sentuh untuk bisa mendukung kegiatan Jubileum ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Tuhan sudah memberikan berkat-berkat melalui jemaat, melalui semua anggota jemaat di GKP Immanuel Karawang ini sehingga partisipasi dan dukungan anggota jemaat luar biasa mendukung dalam kegiatan ini. Dan mari saat ini ketika semua saat ini sudah usai, sudah selesai, kita berkata, puji Tuhan, terima kasih. Ini adalah karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang boleh memberkati dan menyertai sehingga semua rangkaian acara Jubileum berjalan dengan baik dan lancar. Kita kembalikan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa keberhasilan, kesuksesan apapun yang kami capai pada saat ini itu bukan semata-mata karena kerja keras kami, bukan karena hebat dan kuat gagah kami, tetapi itu adalah karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, bahwa ada tangan Tuhan yang bekerja di dalam kesemua itu, yang memberkati kami, yang mencukupkan kami, sehingga kami bisa melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan khususnya dalam rangkaian Jubileum juga. Ini adalah karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, kami boleh belajar untuk memiliki kerendahan hati,
Sambil terus juga kami bersandar, berharap kepada Tuhan agar menopang dan meneguhkan kami, khususnya di dalam melanjutkan peziarahan kehidupan kami, sebagaimana yang Tuhan percayakan kepada kami anak-anak-Mu, baik sebagai pribadi maupun juga sebagai gereja-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkati dan sertai hari-hari yang akan kami jalani, agar kasih setia Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhanlah juga yang akan menopang dan menguatkan kami dalam melaksanakan tugas panggilan kami untuk menjadi garam dan terang, untuk boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, sebagaimana Kristus yang sudah menganugerahkan kepada kami anugerah yang begitu besar. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian, Mama Opa, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dalam edisi Resapi minggu depan. Tuhan memberkati kita. Amin.